Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan optimis, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita lanjut ya di channel Natari Ternak, channel dunia pertanian dan peternakan yang khusus membahas tentang perkelincian. Nah, kali ini Natari Ternak akan berbagi tentang fattening ya, keuntungannya berapa, agar teman-teman paling tidak bisa ya memperkirakan plus minusnya mau jalan di breeding atau di fattening. Oke, fattening itu saya jelaskan kembali lagi, itu pembesaran ya, penggemukan. Jadi memang penggemukan ini berbeda dengan breeding ya. Penggemukan terserah itu jantan betina bisa masuk. Untuk kandang juga lebih kecil ya, seperti ini paling enggak 25 kali 50, atau kalau mau diisi 2 ekor ya 30 kali 50 itu udah cukup sekali ya. Untuk pakan sama sebenarnya dengan breeding ya, sama. Nah, oke, langsung ya kita coba hitung-hitungannya dengan per minggu 20 ekor pembesaran. Oke, lanjut terus teman-teman semuanya. Nah, yang perlu teman-teman siapkan ya, dari awal kita ambil contoh untuk pembesaran dengan umur 2 bulan ya. Mulai umur 2 bulan kita asumsikan pemeliharaan selama 35 hari. Jadi 35 hari kita bagi mingguan agar teman-teman bisa panen mingguan ya, menjadi 5 kloter. 5 kali 20 berarti ada 100. Nah, 100 kotak ini yang teman-teman perlu sediain ya. 100 kotak kandang, 100 kotak wadah pakan, 100 kotak nipel, dan tentu saja ada obat-obatannya juga ya yang harus teman-teman siapkan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Jadi untuk estimasinya 20 ekor tiap minggu itu kita pelihara selama 35 hari akan menghasilkan bobot 24 sampai 2,5 lah. Itu untuk pemilihan bibit yang bagus ya, dengan awal 1 kiloan. Jadi umur 2 bulan 1 kilo itu minimal teman-teman semuanya, jangan sampai kurang. Syukur kadang ada yang 1,3, 1,4 atau 1,5 itu lebih bagus lagi. Jadi kita potong rata-rata 1 kilo aja, itu modalnya berarti setiap 20 pengambilan ada 20 kilo kali 40.000 ya. Ke peternak segitu umur 2 bulan dengan 21 kilo itu udah masuk lah. Jadi sekitar 800.000 itu untuk modalnya. Terus untuk pakan gimana ya? Jadi untuk pakan kita praktekkan saja 1 on sehari itu udah masuk ya. Jadi selama 35 hari pemeliharaan teman-teman habis 3,5 kilo ya, 3,5 kilo pelet setiap ekor, berarti sekitar 20 ya, tinggal kita kalikan 20, sekitar 140 kiloan lah ya, kalau enggak 1,5 kintal, 150 kilo ya, agar gampang. Itu habis 6 sak ya. 6 sak untuk pelet Vitalrapid kan isinya 25 kilo. Nah, untuk hitung-hitungannya hasil ya, ini kalau tidak ada kematian ya, 20 ekor utuh, 20 ekor ini akan menghasilkan paling tidak kali 2,5 kilo ya, sekitar 50 kiloan lah ya, kurang-kurang paling 45 sampai 48 itu sudah bagus sekali. Itu bisa kita hitung-hitung keuntungannya ya, lumayan sebenarnya. Jadi walaupun nggak terlalu besar tapi cocok untuk teman-teman yang mau panen mingguan ya. Bisa kita hitung 50 kali minim-minim 40 per kilo ya. Kalau di saya sih kalau 2,5 kilo ya paling tidak 45 lah, jadi sekitar 2.250.000. Nah, itu kita kurangin dengan biaya awal pokok tadi 20 kilo bibit ya, 800.000 plus pakannya 6 sak 1.200.000. 6 sak ya, 6 kali 200 ya, sekitar segitulah. Nah, itu masih ada margin ya, margin keuntungan dari proses fattening. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Itu untuk pembesaran 20 ekor utuh semuanya ya, tapi memang nggak terlalu besar, tapi lumayan lah untuk teman-teman yang mau berusaha di fattening ya, sambil belajar di breeding juga ya. Harusnya tidak terlalu fokus di fattening, karena di fattening ini biasanya problemnya ini ketersediaan anakan ya.
Jadi seringnya seperti itu. Saya juga pernah mencoba, tidak bisa continue ya, kecuali kita punya mitra-mitra yang produktivitasnya juga rutin ya. Nah paling tidak kalau untuk percobaan ya teman-teman bisa nyoba 10-20 ekor dulu dipelihara. Nanti kalau sudah bisa komen-komen di sini gimana kesan-kesannya, untung ruginya seperti apa. Nah memang karena pemeliharaannya bagus ya pasti jadi ya, tapi kalau banyak yang mati ya pasti udah remuk, untungnya malah kadang nggak ada. Nah itu yang perlu teman-teman ketahui tentang fattening ya, pembesaran kelinci untuk dijadikan pedaging. Jadi panennya yang penting di atas 2 kilo ya. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian ya untuk pengetahuan tentang fattening. Tapi memang untuk pengetahuan dan ilmu yang paling baik itu di kandang ya sebenarnya ya, di kandang teman-teman sendiri. Teman-teman pahami seperti apa, nanti akan ketemu pola yang tepat, mau fattening, mau breeding full, atau mau proses apa terserah ya, nanti juga ketemu. Yang penting tetap semangat terus di perkelincan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan optimis.